assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abis Creepy Zone. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah tema ya, tentang hal-hal klinik, magis, ataupun hal-hal mistis yang ada di Indonesia. Salah satunya tentang ilmu hitam tingkat tinggi, atau ilmu hitam atau ilmu santet yang paling berbahaya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin kita ya sebagai warga negara Indonesia sudah tidak asing ya dengan adanya ilmu santet. Jadi ilmu santet ini ya, ilmu hitam, ilmu santet ini sendiri sebenarnya sudah ada dari zaman nenek moyang kita, dari kakek-kakek yang zaman dulu ya. Itu sudah ada, memang turun temurun ya. Dan ada pun beberapa tingkatan ilmu santet sendiri, mulai dari tingkatan yang terendah, yang sedang, bahkan ada yang paling berbahaya ya, yang paling mematikan ya, yang paling ganas di Indonesia. Yang kali ini akan kita bahas di video kita kali ini. Di media santet ini sendiri banyak sekali ya, bermacam-macam media, yang mulai dari rambut, mulai dari foto, kuku, air liur ya, terus darah haid, banyak sih sebenarnya yang menjadi media ilmu santet. Jadi apa saja sih sebenarnya ilmu santet yang paling berbahaya yang ada di Indonesia? Jadi kalau kalian mendengar kata ilmu hitam, apa sih hal yang pertama atau kata yang pertama muncul di benak kalian? Mungkin salah satunya santet, teluh, terus guna-guna ya, masih banyak lagi, kuyang, ilmu jadi-jadian, banyak lah ya. Yang kita bahas kali ini adalah ilmu santet. Apa sih ilmu santet ini? Ilmu santet ini sebuah ilmu hitam ya, yang dikirimkan oleh seseorang yang menganut ilmu hitam ya, bisa jadi dukun, praktisi supranatural, yang ditujukan kepada korbannya untuk menyakiti atau untuk membunuh ya, melumpuhkan lawan yang tidak disukai ya. Bisa jadi melumpuhkan ya, melumpuhkan secara fisik, adapun yang menyakiti ataupun memang benar-benar ingin menghabisi nyawa dari sang musuh atau orang yang tidak disukai. Kita mulai yang pertama, yaitu ilmu hitam yang terkuat, yaitu santet Pelesit Matimang yang berasal dari suku Dayak tanah Kalimantan ya. Sudah tidak asing ya kalau suku Dayak atau Kalimantan ini memiliki tanah yang sudah auranya sudah kental, berbau hal-hal magis gitu. Bahkan kesaktian suku Dayak ini sudah tersohor dari berbagai penjuru dunia. Bahkan yang viral kali baru-baru ini ya, ada seorang ibu yang dapat menyembuhkan orang-orang yang mengalami patah tulang gitu. Itu sebuah kayak ajaib gitu kan ya, tapi memang ada gitu yang sempat viral di jejaring sosial. Jadi apa sih santet Pelesit Matimang ini? Jadi santet Pelesit Matimang ini memang berasal dari suku Dayak Kalimantan. Konon ya, sang dukun ini akan menggunakan media berupa ayam cemani ataupun monyet hitam sebagai tumbal untuk melakukan sebuah santet Pelesit Matimang. Jadi santet ini ditujukan untuk korbannya, dan si pelakunya ini biasanya didasari oleh, kebanyakan ya ilmu hitam atau santet, teluh, apapun itu didasari untuk menyakiti musuhnya. Jadi mungkin berdasarkan patah hati atau sakit hati gitu kan, ditinggal pacarnya atau orang yang dicintai gitu. Bahkan banyak sih ya alasan-alasan orang untuk melakukan sebuah mengirimkan ilmu hitam kepada seseorang. Tapi jangan ditiru ya. Di santet Pelesit Matimang ini sangat-sangat berbahaya karena dapat membuat seseorang ini bisa tiba-tiba kehilangan kewarasannya, ataupun bisa dibilang gila gitu, dalam kondisi mendadak gitu, gila mendadak, lupa segalanya gitu. Bahkan si paling bahayanya ini, si santet ini dapat dikirimkan hingga keluar pulau Kalimantan. Jadi bisa dikirimkan ke Pulau Jawa, Bali gitu, dan kemanapun itu. Ini
yang menurut aku cukup mengerikan ya, karena biasanya ilmu santet sendiri ini tidak dapat melewati pulau gitu. Kalau si ilmu ini melewati pulau, menyeberang pulau, maka ilmu santet ini akan gagal gitu, meluntur dan kembali kepada pemiliknya. Ilmu hitam yang terganas yang kedua yaitu ilmu santet Sewu Dino. Jadi kalau didengar dari namanya sudah pasti dari Pulau Jawa. Di santet Sewu Dino ini mungkin dari namanya sudah terdengar mengerikan ya, tapi memang benar-benar ini mengerikan dan benar-benar menurut aku jahat sih. Semua ilmu yang dikirimkan untuk menyakiti orang memang jahat gitu. Dan bahkan mungkin gak asing ya di telinga kalian kalau mendengar tentang santet Sewu Dino, bahkan sampai saking serem dan saking bahayanya ini ya, sampai dibuatkan sebuah film, yaitu film Santet Sewu Dino gitu. Jadi santet Sewu Dino ini adalah santet atau ilmu hitam ya, yang memang tingkatannya memang ilmu hitam tingkat tinggi yang ditujukan untuk memusnahkan satu garis keturunan. Jadi misalnya ada satu keluarga yang punya 5 anak, 7 anak, itu akan musnah satu persatu dalam jangka waktu 1000 hari atau 3 tahun. Seremnya. Bahkan ya konon ya, yang mempraktekkan ilmu hitam ini tidak sembarang orang, dan mereka harus benar-benar menguasai ilmu santet Sewu Dino, atau enggak salah-salah nih ya, orang yang melakukan praktek atau yang mengirimkan santet Sewu Dino ini akan mengalami hal-hal tidak baik atau memakan keluarganya sendiri, itu bisa balik ke dirinya sendiri. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mempraktekkan atau mengirimkan santet Sewu Dino gitu. Jadi memang benar-benar ilmu santet Sewu Dino ini tingkatan tinggi ya, berarti nggak semua orang bisa melakukannya gitu. Jadi ilmu santet Sewu Dino ini merupakan ilmu santet yang dapat memusnahkan satu garis keturunan dalam jangka waktu 1000 hari. Jadi 3 tahun keluarganya ini satu persatu meninggal secara misterius, bahkan dengan kondisi yang sangat tersiksa gitu kan ya. Bahkan yang paling jahatnya lagi, bahkan semua orang yang mencoba untuk membantu menyembuhkan si korban dari santet Sewu Dino ini dapat terkena dampaknya, bisa meninggal dunia gitu, bisa mental gitu. Kok bisa ya santet sampai namanya menyerang ke orang yang membantunya gitu kan ya. Bahkan dalam jangka waktu 1000 hari, jika tidak dapat menemukan orang yang dapat mencabut ilmu santet Sewu Dino ini, maka sang korban ini akan meninggal dunia secara perlahan gitu dalam jangka waktu 1000 hari. Bahkan keluarganya yang lain pun akan meninggal secara mendadak gitu. Ini jahat banget sih ya kalau menurut aku gitu. Pemusnah satu garis keturunan. Yang ketiga ada santet susuk kundi dari Jawa Timur. Jadi santet susuk kundi ini ya biasanya korban yang diserang oleh santet susuk kundi ini akan mengalami sebuah kesakitan di sekujur tubuhnya. Bahkan konon ya menurut orang-orang ini ya, banyak jadi orang yang terkena santet susuk kundi ini akan merasakan sakit di sekujur tubuh di jam-jam tertentu, ketika maghrib, mungkin setelah isya gitu, pokoknya malam-malam hari gitu, sakit secara mendadak gitu, seperti ditusuk-tusuk jarum. Dan ketika di ronsen, ketika diperiksakan ya, tidak ada penyakit yang bersarang di tubuh sang korban. Namun ketika di ronsen, nah ini jahatnya ya santet susuk kundi ini, maka kan kelihatan barang atau benda-benda asing di dalam tubuh korbannya. Contohnya kayak paku, silat, rambut, jarum gitu ya, yang bersarang di tubuh korbannya. Makanya nggak heran kalau korban yang mendapatkan atau yang terkena santet susuk kundi ini mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Ilmu hitam yang ganas yang keempat yaitu santet Lowo Ireng yang berasal dari kota magis Banyuwangi. Jadi kalau kalian dengar kota magis Banyuwangi mungkin
sudah tidak asing ya dengan aura magis, aura mistis kental tentang santet, peperangan Teluh Santet ketika musim pencalonan tiba gitu. Pencalonan apa ya, kayak bupati gitu tiba. Banyak sih kata orang-orang ini, banyak orang-orang gitu yang perang dengan menggunakan ilmu hitam gitu. Jadi konon ya santet Lowo Ireng ini berbeda dari santet-santet sebelumnya. Jadi kalau biasanya orang ini kesakitan dikirimkan barang benda-benda yang asing ke dalam tubuhnya, ada santet Lowo Ireng ini sedikit berbeda. Jadi sang dukun ini menggunakan jin atau apa ya, menyuruh jin peliharaannya untuk mencelakai sang korbannya. Jadi sang korbannya ini mendapatkan apa ya, sebuah musibah, bisa jadi kecelakaan mobil, kecelakaan motor secara mendadak gitu. Bahkan ada pun yang mengkait-kaitkan ya santet Lowo Ireng ini dengan sebuah pesugihan. Jadi ada pun beberapa, aku nggak mau menyebutkan ya. Jadi ada pun orang yang meninggal secara tidak wajar di suatu apa ya, tempat, masyarakat Banyuwangi ini percaya kalau ada orang yang meninggal secara tidak wajar dia di sebuah perusahaan atau tempat kerjanya, itu bisa jadi mereka sedang dijadikan tumbal atau terkena santet Lowo Ireng. Dan ilmu hitam yang ganas yang kelima itu ada santet Baduy Banten ya. Suku Baduy ini memang sudah tidak asing ya, masuk ke dalam salah satu suku yang mempunyai ilmu hitam tingkat tinggi yang ada di Indonesia. Bahkan aku pun sudah apa ya, paham ya kalau memang suku Baduy ini memang sudah terkenal atau tersohor tentang ilmu hitamnya ya. Dan santet Baduy ini menyerang korbannya yaitu dengan cara membuat si korbannya jadi lumpuh total gitu, lumpuh di sekujur tubuhnya. Memang ditujukan untuk menyiksa ya secara batin mental si korbannya ini, dibuat secara lumpuh mendadak tiba-tiba. Jadi si korbannya tidak dapat melakukan aktivitas. Jadi sang korban yang terkena santet Baduy ini akan mengalami kesakitan ya secara janggal gitu kan ya, kesakitan hingga mengalami kelumpuhan di jam-jam tertentu gitu. Dan ketika diperiksakan ke dokter tidak ada penyakit yang bersarang di tubuh korbannya. Kemudian yang terakhir ada santet Kuyang dari Kalimantan. Jadi Kalimantan ini sudah benar-benar terkenal ya tentang aura magis atau ilmu hitamnya gitu. Jadi santet Kuyang ini memang ditujukan kepada korbannya untuk membuat gila ya, membuat gila, kayak hilang kewarasannya gitu ya secara mendadak. Konon banyak orang yang percaya bahwa sang dukun ini menahan roh atau jiwa ya dari sang korbannya, sehingga kayak linglung gitu, orang si korbannya ini dibuat linglung, lupa ingatan, lupa keluarga, lupa pekerjaan, lupa segalanya gitu. Jadi yang ada ini cuma raganya aja, jiwanya sudah ditahan sama sang dukun. Jadi itulah apa yang ngerinya santet atau santet Kuyang dari Kalimantan. Itu dari pembahasan di video kali ini tentang ilmu hitam terganas, tersohor, dan paling berbahaya di Indonesia. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, likes dan komen. Jangan lupa subscribe, likes dan komen. Jadi abis skripsi, jangan lupa follow sosial media.